Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di satu tempat kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia, insan yang agung, insan yang luhur, manusia yang Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, ciptakan langit, ciptakan manusia. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Falaulahu ma khalaqtuk wa la khalaqtul jannah." Wahai Adam, kalau karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau dan aku tidak ciptakan syurga. Maka keberuntungan bagi kita, Allah Subhanahu wa taala pilih dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada lidah kita untuk bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat kehadirannya. Selalu para sahabat sebelum mereka bangun dari tidur mereka, yang mereka impikan adalah bagaimana caranya supaya saya bisa membahagiakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diinginkan oleh sahabat, sehingga salah seorang di antara mereka di dalam sahih dikatakan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan ucapan tersebut, karena hari kiamat adalah hari-hari yang besar, hari yang agung, hari yang menakutkan. Seseorang yang datang daripada pedalaman bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Ma'a'adatta laha. Apa yang kau siapkan untuk menuju hari kiamat? Dia mengatakan, saya tidak menyiapkan banyaknya salat saya, banyaknya puasa saya, banyaknya sedekah saya, tapi saya senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada sembarang orang. Terkadang seseorang mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi akhlak, adab kepada al-jinab an-nabawi tidak ada. Berani berucap bahwa Nabi Muhammad bermuka masam, berani berucap bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin syurga, berani berucap bahwa Nabi Muhammad begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun ada ayatnya di dalam Al-Quran, segala sesuatu meskipun berdalil akan tetapi disampaikan kepada orang yang tidak tepat, hasilnya tidak tepat. Seseorang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Allah katakan abasa wa tawalla. Nabi Muhammad saja bermuka masam, dan dia katakan ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya akhi, apa yang dilakukan oleh para anbiya bukan berarti mereka ingin melakukannya, akan tetapi terkadang apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas contoh bagi umat. Ketika mereka melakukan kesalahan, ada yang dicontoh untuk bisa kembali. Makanya Allah ceritakan Nabi Zakaria, apa yang berlaku kepada Nabi tersebut. Nabi Ibrahim, apa yang berlaku kepada Nabi tersebut. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, "Qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir." Ya Allah, saya sudah cukup tua, istri saya mandul, tidak mungkin punya anak, tapi kenapa engkau berikan kepada kami anak? Lalu sebagian orang akan berkata, berarti Nabi juga imannya tidak full, yakinnya sama Allah tidak begitu yakin. Buktinya di dalam Al-Quran, Nabi tersebut berkomentar, "Ya Allah, saya ini sudah begitu tua dan istri saya mandul. Apakah sekelas Nabi tidak yakin dengan keinginan Allah? Apakah mereka tidak paham tentang firman Allah, kun fayakun?" Apa yang berlaku kepada para anbiya di dalam Al-Quran hanya sebatas contoh kepada kita yang memang kurang keimanan kita, kurang keyakinan kita kepada Allah. Makanya ad-dinu asasuhul hujjah. Agama ini asasnya adalah ilmu, dalil. Bukan sembarang orang, setiap orang bisa mengajarkan kepada orang lain tanpa ada dalil, tidak bisa. Makanya ad-din asasuhul hujjah. Sebagian orang akan berkomentar tentang Al-Quran sementara dia tidak paham ilmu Al-Quran, maka daruratnya lebih banyak, madaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya.
Mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya. Maka seseorang akan berkata bahwa sekelas Nabi saja imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak full. Buktinya ketika diberikan anak, komentarnya begitu. Saya sudah tua, istri saya mandul, mana bisa saya punya anak? Bukan berarti bahwa para nabi itu mereka tidak punya iman, akan tetapi contoh kepada kita karena keberadaan mereka adalah uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, bukan hanya sekedar qudwah. Dalam bahasa Arab orang yang diikuti adalah qudwah. Tapi nabi-nabinya Allah dan khususnya Nabi Muhammad adalah uswah di dalam segala hal. Bukti nyata di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah salat zuhur. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW salat asar, yang harusnya salat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Nabi setelah selesai 2 rakaat, Nabi mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Nabi, "Aqusiratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Salatnya diqasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Karena umumnya kalau orang yang salat kurang dari rakaat yang seharusnya, kalau tidak salatnya diqasar, si imam atau yang orang salat tersebut lupa sehingga dia mengurangi rakaat salatnya. Itu umumnya manusia. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah salatnya diqasar atau engkau lupa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salatnya tidak diqasar, lam tuqsar. Salatnya tidak qasar, walam ansa, kata Rasulullah, dan saya tidak lupa. Salatnya tidak diqasar dan sayanya tidak lupa. Wa innama bu'itsu musyarri'an, tapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kita ini orang yang banyak lupanya sama Allah, kadang-kadang waktu tasyahud aja yang dibaca Al-Fatihah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut, mau contoh siapa kita? Andaikan seorang Nabi yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, tidak memiliki anak, terus kalau ada orang yang seperti kita yang seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Kalau Nabi tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan, Nabi tidak pernah melakukan apa yang kita lakukan, tentu yang mereka lakukan bukan hanya sekedar perlakuan seorang manusia mahdhah secara sempurna, akan tetapi yang diinginkan adalah ini keberadaan mereka adalah contoh bagi umat. Oleh karena itu nggak boleh berani-berani kita berkomentar tentang Rasulullah SAW, walaupun kita meyakini 100% ada dalilnya, akan tetapi fil jinabil nabawi bagi Rasulullah SAW hal ini tidak boleh terjadi. Ketika kamu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berada di dalam hati kamu, maka tunjukkan keberadaan tersebut dengan ucapan yang baik tentang baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah Rasulullah SAW bersama kita, fala rabbika la yu'minun, mereka belum beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi penengah bagi kehidupan kita. Kita mau keluar rumah, apakah pernah kita bertanya Nabi Muhammad kira-kira ridho ya dengan apa yang kita lakukan? Kalau saya selalu terngiang-ngiang di dalam otak saya, berdakwah seperti saya. Ada sahabat Rasulullah SAW yang berdakwah, namanya Mu'adz bin Jabal, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, menjadi seorang imam yang dibaca suratnya agak panjang, tidak terlalu panjang surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, surat-surat yang bagi sebagian orang yang sibuk mungkin panjang, sehingga dia mengimami salat dengan membaca surat yang sedikit panjang. Lalu kabar tersebut sampai kepada Nabi, dan sebagian orang sumpah ketika diimami oleh Mu'adz bin Jabal karena terlalu panjang. Dan kami memiliki pekerjaan, dan kami orang yang super sibuk semua. Lalu semuanya datang kepada Nabi dan mengatakan bahwa engkau mengirim kepada kami seorang imam yang sholatnya panjang. Maka Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal, dan kita selalu membayangkan kalau yang dipanggil diri kita setelah diperintahkan untuk berdakwah, kemudian ada kesalahan yang kita tidak anggap bahwa itu kesalahan. Orang yang memperpanjang sholatnya di dalam dakwah dengan khusyuk, apakah kita katakan mereka adalah orang yang bersalah? Tapi bagi Rasulullah SAW membuat umat tidak nyaman dengan keberadaannya, Rasulullah panggil. Kalau Rasulullah katakan, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu mau menjadi pembawa fitnah bagi umatku? Apa kesalahan Sayyidina Mu'adz? Lalu saya terbayangkan bagaimana kesalahan saya ketika saya berdakwah. Terkadang yang saya inginkan adalah kebenaran, akan tetapi sampai kepada sebagian orang,
sesuatu yang berbeda dari apa yang saya inginkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan diri kita dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah katakan kepada kita, afattanun anta ya Mu'ad, sehingga Sayyidina Mu'ad menangis dan meminta ampun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah manusia. Dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam imam yang salatnya panjang, mereka komentar ini imamnya kepanjangan. Rasulullah pernah kirim seorang imam, setiap salat yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas. Kulhu terus, ini imam favorit ya. Kalau salat bacanya kulhu lagi. Semuanya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau kirim kepada kami seorang imam, salatnya kalau baca ayatnya, baca suratnya hanya kulhu saja, surat Al-Ikhlas saja. Lalu dipanggil oleh Nabi dan Rasulullah bertanya, bertanya, kenapa engkau memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas? Jawabannya singkat, katanya, inni uhibbuha ya Rasulullah. Nggak tahu kenapa saya suka cinta kepada surat ini. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat tersebut bisa memasukkan engkau ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah sembarangan ketika kita mengatakan bahwa diri kita sudah cinta kepada Nabi, ikuti apa kata Nabi. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Manusia ini begitu hina, begitu lemah. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan pada diri kita ini? Apa yang kita miliki? Banyak orang yang jauh lebih hebat dibanding kita, dan kita melihat, lalu kita mau menyombongkan diri kita. Manusia ini adalah manusia yang hina, manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki apapun. Bayangkan, kalau kalian ingin menjadikan Rasulullah dalam hati kalian, baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kejadian-kejadian yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu berhubungan dengan engkau. Salah seorang di antara mereka bernama Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah. Ketika itu dia ingin bertobat kepada Allah. Kemudian dia ingin beriman kepada Allah, mendatangi Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata Rasulullah SAW, ucapkan. Maka dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Setelah itu Rasulullah berkata, la'allaka wahsyiyyun qatilu Hamzah. Kamu ini sepertinya Wahsy yang membunuh Hamzah. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni sesuatu yang sudah berlalu. Kata Rasulullah, imanmu diterima, Islammu diterima oleh Allah, tapi tolong ghayyib anni wajhak. Pergi kamu dari wajah saya, karena mata saya tidak mau memandang kepadamu. Saya teringat kepada paman saya setiap saya melihat kepadamu. Bayangkan diri kita ketika sudah kita menganggap diri kita dengan maulidnya kita, dengan salawatnya kita, dengan dakwahnya kita, dengan usahanya kita menganggap diri kita sudah dekat dengan Nabi. Nabi akan mengatakan, kamu fulan bin fulan. Sampai kepada Nabi, sampai kepada Rasul, sampai kepada Nabi Muhammad, amaliyah yang kita lakukan semuanya laisa illa, tanpa terkecuali Allah yang berkata di dalam Al-Quran bahwa Allah melihat, Rasulnya melihat, dan Rasulullah SAW katakan, uridat alayya a'malu ummati, sampai kepada saya semua amaliyah umatku, bahkan tafsiriyan. Kata sebagian ulama, secara mendetail. Bayangkan diri kita sudah merasa, wah di dunia kita biasanya hadir majlis ta'lim. Setelah itu Rasulullah SAW melihat kita dan mengatakan, siapa kamu? Fulan bin fulan yang pernah melakukan ini dan itu, tolong kamu pergi, jangan bersama-sama kami, kata Rasulullah. Itu bisa terjadi. Wah, mana mungkin Rasulullah bisa melihatkan umatnya banyak. Ini live sekarang ini, live streaming yang saya buat sekarang, saya berada di Ciputat, bisa jadi orang Malaysia sekarang sedang nonton. Bisa terjadi. Tempat yang jauh Allah tunjukkan manusia lemah, sekarang Allah tunjukkan itu bisa terjadi. Di hadapan Rasul kita akan dipanggil dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, keluar kamu bukan daripada golongan saya. Bahkan di dalam athar dikatakan, ketika semua umat kata Rasulullah masuk, semuanya masuk, Rasulullah di mizan, Rasulullah di sirat, Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Anas, kalau kamu tidak jumpa saya di mizan, saya di sirat, kalau tidak berjumpa saya berada di tempat-tempat di situ umat sedang merasakan kesulitan. Setelah itu Rasulullah memasukkan semua di surga. Ayo kamu masuk surga, masuk surga. Sehingga Malaikat Jibril mendatangi Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan ini jangan dimasukkan ke Rasul. Kata Rasulullah, memang kenapa? Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bu'dan, yang rombongan ini jangan masuk, kata Rasulullah. Yang rombongan ini jangan masuk, yang rombongan ini jangan ikut. Suhqan, dia kata Rasulullah, ini orang pantas masuk ke api neraka.
yaqulu ma la ya'mal. Mereka berkata sesuatu yang tidak mereka amalkan. Mereka jauh daripada kategori orang-orang yang cocok bersama Rasul. Oleh karena itu ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah, majlis-majlis seperti ini harus kita galakkan. Harus kita terus-menerus semangat untuk terus-menerus mempompa keimanan kita kepada Allah. Tanpa ada majlis seperti ini mungkin kita tidak ingat dan terus-menerus terlena dengan kehidupan kita seakan kita hidup selama-lamanya. Tidak. Kita ini melihat orang yang di sekitar kita semuanya meninggal, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan orang yang tinggal di rumah kita juga meninggal. Lihat saja. Niyamun wa idza matu intabahu. An-nasu niyamun, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita sedang tertidur. Lihat saja. Bangun-bangun kita sudah berada di hadapan para malaikat yang siap menyiksa kita, yang siap memberikan keburukan-keburukan kepada kita daripada apa yang pernah kita lakukan daripada keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Keluar dari majlis ini insyaallah Allah berikan kebaikan kepada kita. Dikatakan bahwa sesungguhnya ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaikatu ala ahli dzakal bait aw al-majlis aw al-masjid wa sallat alaihimul malaikah wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Tidaklah satu rumah atau satu tempat atau satu masjid dibacakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali malaikat mengelilingi kita. Jangan pernah tanya di mana para malaikat. Saya tidak bisa melihat kepada mereka, akan tapi tanya mata kita memandang kepada hal-hal yang positif atau negatif. Mata kita selalu kita gunakan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Kemudian kata Imam Suyuti, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, fuyudatnya, nafahatnya, dan Allah memberikan kepada kita rahmat dan ridwannya Allah. Ridwannya Allah. Ridwannya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridwannya Allah. Wassallallahu bi jama'ika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.